Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Noveli Anggriani. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat dalam memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Artikel saya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran PUEB dalam cerpen kereta. Di sini saya akan menggunakan cerpen kereta karya Miftahul Anam untuk menganalisis kesalahan berbahasa tataran PUEB. Bahasa adalah alat komunikasi dan kerjasama yang paling efektif. Dengan demikian, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Cher dalam bukunya tahun 2011 halaman 2 yang memukakan bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk bekerja sama atau komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dalam penulisan karya sastra harus menuliskan isi cerpen dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengikuti aturan yang tertera dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut PUEB. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 terkait pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai pedoman yang berlaku saat ini. Maka yang harus diperhatikan dalam penulisan teks karangan cerpen ini berdasarkan PUEB, yakni terkait pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Karya sastra merupakan penyaluran ekspresi manusia yang berisikan pengalaman yang imajinatif dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bentuknya, karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu prosa dan puisi. Ragam prosa terdiri atas novel dan cerita pendek. Cerpen berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bahasa sesuatu, hal yang terjadi dan relatif pendek. Berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Arti tersebut saya ambil dari KBBI tahun 2016. Sedangkan menurut Purba dalam Dini Hari YD 2017 halaman 277. Cerita pendek adalah salah satu cerita rekaan atau fiksi yang sudah tua usianya. Sejalan dengan itu, Mustafa dalam Dini Hari YD 2017 halaman 277. Cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lainnya. Dengan adanya analisis kesalahan tataran PUEB dalam cerita pendek ini akan memberikan pengetahuan dengan yang terdapat dalam cerita pendek agar pembaca tidak menganut konsep yang salah. Bisa dijadikan referensi dalam pelajaran dan pengetahuan dalam tataran PUEB. Analisis dalam cerpen ini penting karena meskipun isi dari teks merupakan karangan atau imajinasi penulis, tetapi kaidah penulisan ejaan tetap harus diperhatikan penting di dalamnya. Penelitian ini mengkaji tentang kesalahan berbahasa tataran PUEB dalam cerpen yang berjudul Kereta karya Miftahul Anam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Kesalahan berbahasa yang terdapat dalam cerpen kereta yaitu kesalahan berbahasa pada penggunaan huruf kapital, kesalahan berbahasa penggunaan tanda baca titik, tanda baca koma, dan kesalahan berbahasa pada penggabungan kata. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan jenis kesalahan berbahasa tataran PUEB dalam cerita kereta. Data dalam penelitian ini berupa kalimat dalam teks pendek yang mengandung kesalahan tataran PUEB. Kesalahan berbahasa terdapat dalam cerita pendek dianalisis dengan menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengumpulan datanya dilakukan dengan penggunaan kartu data. Baik, dalam metode penelitian, metode adalah jalan atau cara yang dilakukan seseorang untuk meraih atau mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Metode penelitian merupakan cara atau yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah dalam mengumpulkan serta menganalisis data untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
Dengan menggunakan metode penelitian, maka sasaran dari penelitian yang dilakukan akan tercapai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Alasannya, karena penelitian ini menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat yang dapat menggambarkan, mendeskripsikan suatu hal berupa kesalahan-kesalahan berbahasa tataran PUEB yang terdapat di dalam cerpen kereta. Menurut Ari Kunto, tahun 2013 halaman 3, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Data dalam penelitian deskriptif ini berupa kata-kata dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data dan memberi gambaran penyajilan laporan tersebut. Baik, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah saya dapatkan, secara garis besar analisis dalam cerpen menitik beratkan pada kesalahan berbahasa tataran PUEB yang terdapat dalam cerpen tersebut. Data dikelompokkan berdasarkan kategori kesalahannya. Setelah yang diuraikan sebelumnya, secara garis besar kesalahan yang banyak terdapat dalam kesalahannya itu kesalahan dalam pemakaian huruf kapital. Berikut akan saya uraikan hasil analisis dari cerpen Kereta karya Miftahul Anam. Yang pertama adalah kesalahan pemakaian huruf kapital. Kesalahan ejaan dalam pemakaian huruf kapital terdapat beberapa kesalahan, yaitu kesalahan huruf kapital sebagai awal kalimat, kesalahan huruf kapital terhadap penunjuk hubungan kekerabatan, serta kesalahan huruf kapital terhadap dalam pertengahan kalimat. Berikut akan diuraikan kesalahannya. Yang pertama adalah kesalahan huruf kapital sebagai awal kalimat. Kesalahan huruf kapital sebagai awal kalimat tersebut banyak data yang ditemukan terbanyak. Di sini ada 16 data. Kan saya sebutkan satu persatu. Data yang pertama, kalimat pertama. Contoh kalimat yang mengandung kesalahan pemakaian huruf kapital sebagai awal kalimat, yaitu pertama, semua ketakutan. Yang kedua, di sampingku ibu menangis terisak. Yang ketiga, waktu ibu masih kelas 5 SD, aku putus sekolah karena kecelakaan membuatku buta. Keempat, dan beliau harus pulang sore setiap hari. Kata-kata tersebut, kalimat di atas mengandung unsur kesalahan ejaan pemakaian huruf kapital. Pada pemakaian huruf kapital di awal kalimat, pada kalimat yang pertama, kata semua seharusnya menggunakan huruf kapital karena dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Begitu pula dengan kalimat yang kedua, ketiga, dan seterusnya ditulis dengan huruf kapital pada awal kata. Pembetulan kalimatnya seperti semua ketakutan. Kata semua, huruf S-nya harus menggunakan huruf kapital karena dia mengawali kalimat. Kesalahan yang kedua, kesalahan huruf kapital terhadap penunjuk hubungan kekerabatan. Ada 3 data yang saya dapati. Yang pertama, terima kasih Bu, hati-hati di jalan. Jawabku dengan tersenyum. Dan yang kedua, apa Ibu? Dan yang ketiga, salam untuk Ayah. Kalimat di atas mengandung unsur kesalahan ejaan pemakaian huruf kapital pada pemakaian terhadap penunjuk hubungan kekerabatan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan, serta kata ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kalimat yang pertama, kata Bu, seharusnya diawali dengan huruf kapital B, U. Kalimat yang kedua, kata Ibu, seharusnya diawali dengan huruf kapital juga. Dan serta kalimat yang ketiga, kata Ayah juga seharusnya diawali dengan huruf kapital. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan penulisan huruf kapital dalam pertengahan kalimat. Ada satu data yang saya temukan, yaitu aku tidak akan lama, paling cuma 3 hari. Kata cuma di sini C-nya menggunakan huruf kapital. Kalimat di atas mengandung unsur kesalahan ejaan pemakaian huruf kapital pada pemakaian terhadap huruf kapital pertengahan kalimat. Dalam kalimat di atas, kata cuma seharusnya tidak dituliskan pada huruf kapital. Dan
Ada kesalahan ejaan penulisan tanda baca. Ada tanda baca titik dan tanda baca koma. Tanda baca titik, contohnya, coba buka matanya perlahan, titik. Jangan terlalu dipaksa. Kalimat di atas mengandung unsur kesalahan ejaan pemakaian penulisan tanda baca titik. Seharusnya kata jangan bukan tanda baca titik, lebih tepatnya diberikan tanda baca koma karena untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Terus ada kalimat yang kedua, ibu memberiku buku berjudul Negeri Fana, titik. Kata negeri fana seharusnya diberikan tanda titik setelah tanda petik 2. Terus ada kalimat yang ketiga, aku terkejut, titik. Ada selembar surat terselip di antara buku-bukuku. Sedangkan kalimat yang ketiga, sebelum kata ada, seharusnya bukan tanda baca titik. Lebih tepatnya diberikan tanda baca koma karena untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Selanjutnya ada kesalahan penulisan kata dalam penggabungan kata. Ada satu data yang saya dapati, yaitu berbeda denganmu yang memiliki rumah atau kembali. Untuk kembali, memiliki orang tua yang sangat mencintai, memiliki semua yang kau butuhkan, dan kasih sayang yang selalu tercurahkan. Kalimat di atas mengandung unsur kesalahan ejaan pemakaian penulisan kata dalam penggabungan kata. Kalimat di atas kata orang tua seharusnya ditulis terpisah, karena unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus dan ditulis terpisah. Baik, kesimpulan dari artikel yang telah saya buat adalah berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam cerpen kereta karya Miftahul Anam masih banyak ditemukan kesalahan berbahasa tataran PUEB. Kesalahan yang termasuk adalah ejaan, kesalahan penulisan huruf kapital, kesalahan dalam tulisan tanda baca, dan kesalahan tulisan penggabungan kata. Hal ini menunjukkan bahwa penulis belum menguasai ejaan dan kaidah penulisan kalimat dengan baik dan benar. Peneliti menemukan 24 kesalahan berbahasa tataran PUEB dari cerpen kereta karya Miftahul Anam. Kesalahan ejaan yang paling banyak yaitu kesalahan tulisan huruf kapital dalam awal kalimat dan huruf kapital dalam pertengahan kalimat. Terdapat juga kesalahan tanda baca, yaitu tanda baca titik dan tanda baca koma, serta ditemukan kesalahan penulisan kata dalam penggabungan kata. Saran dari peneliti yaitu, berdasarkan hasil yang peneliti temukan, dapat memberikan saran agar para pembaca lebih mementingkan lagi kesalahan berbahasa yang ada dalam cerpen, terutama dalam kesalahan berbahasa tataran PUEB. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dalam menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menganalisis kesalahan berbahasa tataran PUEB dalam berbagai cerpen lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.